Charles Darwin. Kalau kamu dengar nama ini, pasti yang tergambar di kepala kamu ini kan, atau ini. Coba dulu deh bercermin, kira-kira kamu mirip yang mana? Halo semua, kalian sedang menonton video yang saya buat. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video yang lain dengan ilmu pengetahuan populer yang menarik sehari-hari. Teori evolusi merupakan teori yang paling banyak disalahpahami karena banyak orang yang salah kaprah kalau kita bahas masalah ini. Misalnya bahwa Darwin adalah penemu teori evolusi. Padahal Darwin cuma mengungkapkan teori evolusi berdasarkan seleksi alam. Meskipun teori ini sudah sangat lama, tapi masih banyak loh yang salah kaprah dengan teori Darwin tentang evolusi ini. Apa-apa saja ya, saya akan merangkumnya untuk kalian. Manusia berasal dari kera. Apa benar kamu berasal dari kera? Atau apa benar Darwin pernah bilang kita berasal dari kera yang kemudian berevolusi? Charles Darwin mengatakan manusia atau Homo sapiens memiliki asal-usul yang sama dengan kera yang dikenal dengan nama lain hominid. Pasti banyak yang berpikir, apa sih hominid itu? Hominid adalah famili biologi di mana manusia menjadi anggotanya. Hominid sendiri terdiri dari beberapa primata seperti simpanse, bonobo, gorila, manusia, dan orangutan. Jadi manusia satu spesies dengan primata ini. Jadi manusia bukan hasil evolusi dari kera, tapi manusia mungkin punya asal-usul atau nenek moyang yang sama dengan kera. Kok kera belum punah? Aduh, ini yang biasa buat gemes kalau lagi membahas teori Darwin. Terus ada yang nyeletuk, kalau benar dari kera, kenapa keranya enggak punah? Banyak orang berpikiran, kenapa kera belum punah? Karena gambar ini banyak sekali berkeliaran di internet, bahkan buku pelajaran. Padahal gambar itu salah loh, karena tidak serta-merta kera berevolusi menjadi manusia. Dan proses evolusi juga tidak diawali oleh kera, tapi nenek moyang primata yang ilmiah sekalipun belum bisa menyimpulkan yang mana nenek moyang primata yang dimaksud. Kera, monyet, gorila, dan manusia adalah hasil evolusi primata yang masih hidup. Ilustrasi evolusi sebaiknya seperti gambar itu. Evolusi adalah perubahan bentuk maupun sifat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Manusia, ya manusia. Kera, ya kera dong. Jangan berpikir karena udah manusia, kok masih ada kera. Itu sih sesat pikir namanya. Tidak percaya Tuhan? Astaga, banyak yang kayak gini nih. Bilangnya kalau kamu percaya teori evolusi, kamu nggak percaya Tuhan dong. Padahal kan nggak ada tuh agama yang bilang manusia berasal dari kera. Aduh, salah apa sih kera ini? Sekali lagi, Darwin nggak pernah bilang manusia berasal dari kera ya semuanya. Tidak tahu siapa yang memulai, tapi ini kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Ini akibatnya kalau sains dan agama dianggap selalu bertentangan. Aduh, enggak ya. Malahan banyak ilmuwan yang setelah melakukan penelitian untuk membuktikan sebuah teori ilmiah sebagai usaha untuk memahami fenomena alam, pada akhirnya menjadi makin religius. Anggapan kalau percaya sains kita tidak percaya Tuhan kayaknya nggak relevan. Fosil transisi, kalau ada awal pasti ada akhir, berarti ada tengah juga dong. Itulah yang biasa kita sebut dengan proses. Proses evolusi juga sama, sebelum sampai pada manusia pasti ada proses dong, nenek moyang primata. Primata transisi lalu jadi manusia. Anggapan inilah yang buat banyak orang bertanya, bagaimana sih primata transisi ini kok fosilnya enggak ditemukan? Jangan salah ya, proses evolusi primata yang sudah berlangsung ribuan bahkan jutaan tahun, sudah banyak fosil loh yang manusia temukan. Ada Australopithecus afarensis, ada juga Homo habilis,
ada juga Homo erectus dan Homo sapiens dan yang lainnya. Atau susah juga loh kalau kita mau ilmuwan atau arkeolog menemukan semua fosil dari primata transisi. Tapi, apa kamu yakin manusia adalah primata terakhir? Apa sudah tidak ada evolusi selanjutnya? Atau jangan-jangan kitalah transisi dari makhluk yang lebih maju nanti? Evolusi perlu waktu yang lama. Apa semua evolusi harus lama? Apa semua evolusi terlihat? Kalau kamu salah satu orang yang bertanya tentang hal ini, kamu harus tahu bahwa evolusi tidak selamanya lama ya. Ada loh yang mengalami evolusi dalam waktu singkat, tidak perlu ribuan jutaan atau miliaran. Kita berpikir evolusi adalah waktu yang lama, karena biasanya evolusi dikaitkan dengan manusia, ikan paus, atau dinosaurus. Padahal evolusi berlangsung di hal-hal yang tidak terlihat di tingkat genetik maupun DNA. Evolusi di tingkat ini terjadi sangat cepat, hanya dalam beberapa hari sudah terjadi evolusi loh. Yang paling nampak terlihat pada evolusi mikroba dan juga bakteri yang sangat cepat dan ukurannya sangat kecil, jadi bisa juga enggak pakai lama ya. Teman-teman, banyak kan miskonsepsi dari teori evolusi berdasarkan seleksi alam dari Charles Darwin. Kira-kira teori apa aja ya yang juga banyak disalahpahami? Cantumkan di kolom komentar ya, siapa tahu teman-teman bisa membahasnya nanti. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang sering salah paham.